Alami prima rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Baik, pemirsa Jember 1 TV yang budiman, masih bersama Status Embun Ramadan di Studio 2 Jember 1 TV. Tepuk tangan kembali buat adik-adik yang sudah bersama kami. Baik, tetap semangat ya. Sesi ini adalah kelanjutan dari sesi sebelumnya, bahwa senyampang kita di bulan Ramadan, berdialog mengenai sesuatu hal yang baik adalah satu bekal yang baik dalam menjalani ibadah puasa. Ada lagi yang ingin bertanya kepada Ustadz? Oke, silakan sebutkan nama dan asal. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta, asal sekolah SMK Astranawa. Astranawa, ya. Mohon izin Ustadz. Apa tanda-tanda orang yang memperoleh Lailatul Qadar? Apa tanda-tanda orang yang memperoleh Lailatul Qadar? Oh ya. Apa tanda-tandanya Ustadz? Orang yang mendapat Lailatul Qadar tadi sudah disebutkan juga, tapi mungkin secara spesifik butuh ini. Ya, baik. Jadi sebenarnya yang akan merasakan tanda-tanda itu ya yang bersangkutan ya. Secara individual ya. Karena ya kalau kita menilai orang lain kan tidak bisa juga ya. Sangat relatif lah. Iya. Jadi tanda-tandanya ada pada bagaimana transformasi karakter pada diri kita itu. Misalkan begini, adik-adik ini kan ya generasi milenial ya, generasi Z ini kan ya kayaknya gitu di zaman sekarang itu kan hal-hal yang tabu, hal-hal yang sebenarnya menabrak nilai-nilai keagamaan itu dianggap biasa-biasa saja gitu. Misalkan umbar aurat misalkan ya. Atau ngerasani orang gitu, membuli orang di media sosial gitu. Nah, ada pada diri kita gitu, pada pola sikap dan pola perilaku kita gitu, mengurangi hal-hal yang negatif semacam itu. Sehingga yang muncul dari kita itu ya hanya akhlak-akhlak yang mulia saja. Memang betul, manusia itu, apalagi kita ya, manusia biasa, kita bukan nabi ya. Kalau Nabi Muhammad memang maksum, memang dilindungi oleh Allah dari dosa-dosa. Kalau kita ya pastilah. Bahkan keimanan kita itu dalam agama disebut yazidu wa yanqus. Keimanan kita itu kadang-kala nambah, kadang-kala turun gitu. Hati kita itu juga ya taqallabu, hati kita itu terus bergejolak itu ya bergejolak gitu. Keimanan itu menjadi tidak ada standar yang pasti. Tidak stabil lah ya kadang-kala. Nah, bagaimana usaha kita itu untuk tetap berada di garis standar itu kira-kira lah ya. Nah, Lailatul Qadar kira-kira menurut para ulama gitu akan mengarahkan orang yang memperoleh atau menjumpainya menjadi manusia yang jauh lebih baik, menjadi manusia pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan itu yang biasanya ngerasa dirinya juga ya Ustaz ya. Ya itu seperti yang saya katakan tadi, misalkan kalau sebelumnya pelit gitu ya, ini kan sikap sifat yang sangat buruk sekali, pelit, gitu. Berubah menjadi dermawan. Tapi dermawan di sini bukan karena pujian orang, bukan karena mengharap tampil di TV atau menjadi viral gitu ya. Kan sekarang kan banyak orang bikin konten
sok dermawan dan lain-lain, tujuannya hanya viral gitu, mencari popularitas dan ketenaran. Iya, betul. Wah, itu bukan itu ya. Memang betul-betul karena dermawan itu. Sebelumnya sering ngerasani orang ya. Sering berghibah. Orang berghibah itu kan bahayanya karena dia merasa diri lebih baik. Betul. Bahkan mungkin orang terbaik gitu. Karena orang kalau merasa dirinya banyak celah, banyak salah, banyak aib gitu, sebenarnya kan kita akan takut kan, malu kan. Saya kok membicarakan orang lain, saya lebih buruk dari dia gitu. Kali ini dia kemudian mampu menjaga lisan gitu. Sebelumnya dia suka berbohong, dia kemudian menjadi orang yang jujur. Sebelumnya dia orang yang pemarah, kemudian menjadi orang yang lemah lembut. Sebelumnya dia menjadi orang yang sulit untuk berempati, menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang. Ya hal-hal yang seperti itu. Kalau dalam praktek keseharian mungkin ya sebelumnya mungkin nggak begitu peduli kepada keluarga, menjadi lebih sayang kepada istri dan anak-anak. Sebelumnya ibadahnya bolong-bolong, menjadi lebih baik lagi. Ya hal-hal begitu. Intinya secara pribadi dia akan menjadi jauh lebih baik. Betul. Baik Pak Ustadz. Bisa dipahami ya para santri muda. Jadi perubahan itu sebenarnya kalau menurut Ustadz tadi bahwa sebenarnya tidak bisa kita bicarakan apa saja gitu ya. Tetapi yang jelas kalau pribadi kita kemudian menjadi jauh lebih baik, bisa-bisa kita ada di dalam proses mendapatkan itu gitu. Ya, ada lagi? Oh ya, silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, asal sekolah SMK Astranawa. Astranawa, tepuk tangan. Mohon izinnya, bagaimana kita seharusnya menyikapi istilah bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar? Menyikapi bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Baik, menyikapi bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Baik, jadi begini, ada usaha yang pasti ya, ada usaha ya. Yang kedua bahwa yang namanya bersungguh-sungguh itu kan memang sudah ada ungkapan ya, man jaddah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan itu. Jadi kita total gitu, seperti yang saya katakan tadi dalam doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu sebenarnya ada upaya sungguh-sungguh, gak main-main ini. Benar-benar serius, seserius-seriusnya untuk membuat semacam pengakuan gitu ya. Pengakuan bahwa kita ini sangat terbatas. Bahwa kita ini sangat kurang gitu. Makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Nah, pengakuan semacam itu kan tidak mudah Mas Joko. Iya betul. Manusia itu kan harus dari dasar hati yang dalam ini. Secara umum kita lah, saya dan Anda ini kan selama ini itu ingin menunjukkan diri kita hebat kan di banyak situasi dan kondisi gitu. Di media sosial terutama, kita kan ingin menunjukkan kita ini paling wah gitu. Berlomba-lomba untuk mendapatkan jempol sebanyak-banyaknya misalkan. Ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Kedirian kita yang seperti itu adalah sesuatu yang menjadi penghalang sebenarnya gitu, dari mendapatkan rahmat Allah kira-kira. Karena kita sombong, gitu. Karena kita ujub, gitu. Ingin pujian saja. Maka yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di depan Allah. Kita benar-benar mengakui betapa banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Kita benar-benar bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Kita benar-benar bersabar atas segala ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Puasa itu kan ibadah lapar itu kan sebenarnya membangun empati. Kita mencoba untuk merasakan juga apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang sehari-hari kesulitan untuk sekedar mencari makan. Kita juga ingin membangun solidaritas dengan orang-orang yang kekurangan. Nah, upaya yang sungguh-sungguh itu artinya ya kira-kira seperti itu gitu. Bahwa secara kita, keimanan dan juga ini juga harus diniatkan sungguh-sungguh juga jadi kita berniat secara sungguh-sungguh benar-benar menjadi seorang Abdullah, seorang hamba Allah, semata-mata hamba Allah saja. Jadi kata kuncinya itu ya Ustaz ya? Ya
kalau mau contoh yang lebih ringan lagi gitu untuk adik-adik ini kan, ibarat orang PDKT lah. Iya. Orang PDKT itu kan anak muda lah ya, anak muda kan dia kan menghilangkan egonya kan. Kalau PDKT ke seseorang yang kita sukai kemudian sok-sokan gitu, malah nggak dapat ya. Nggak dapat. Iya. Dia merendah, kalau bahasa naga bonar, rendahkan dirimu satu tingkat. Iya. Angkat dia satu tingkat, kira-kira gitu. Jadi maksudnya kita sedang PDKT kepada Allah ini. Kita sedang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedang merayu lah ini. Iya, sedang merayu kepada Allah. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Iya. Allah itu paling tidak suka kalau kita tuh sombong, Mas. Iya. Gak suka Allah itu, kita sombong itu gak suka. Karena hanya Allah saja yang berhak untuk menjadi maha besar. Mutakabbir itu hanya Allah saja. Yang berhak untuk takabur itu hanya Allah saja. Kita itu makhluk yang selemah-lemahnya. Makanya iblis itu kemudian dilaknat oleh Allah karena dia takabur, karena dia sombong. Dia merasa lebih baik dari Adam dan dia kemudian tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk menghormati Adam, kan kira-kira begitu. Ya sama dengan kita selama Ramadan 1 bulan ini, mari kita maksimalkan itu, bahwa kita ini benar-benar hanya hamba kok, hanya hamba Allah saja. Apa yang ada pada diri kita semua milik Allah kok. Nah ini yang sulit sebenarnya kan. Nah kalau kita masih ada perasaan takabur, perasaan riya, perasaan apalah ya, perasaan yang lain-lain gitu, itu bisa jadi juga bukan sungguh-sungguh juga dia menjalankan ibadah. Betul itu. Makanya apa sih sebenarnya motivasi kita beribadah, kira-kira gitu ya. Jadi Allah kemudian lewat Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita doa itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah ekspresi bahwa kita ini banyak dosa nih. Orang yang mengakui banyak dosa berarti dia sudah serendah-rendahnya merendahkan diri, merendahkan hati di depan Allah. Dan dia mengakui bahwa iya nih, aku selama ini banyak melakukan kesalahan, banyak sombong, banyak riya, banyak iri, banyak macam-macam gitu. Ya siapa tahu Allah mengampuni saya, sombong, riya dan macam-macam itu diganti dengan rahmat, diganti dengan Lailatul Qadar. Allah Maha Kuasa untuk itu semua kan. Baik Ustadz, sudah paham ya kira-kira ya? Baik, masih ada lagi? Oh ya, silakan sebutkan nama dan asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maulidia, asal sekolah dari SMKN 1 Jember. Iya, SMK 1 Jember. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu harus merasakan keajaiban-keajaiban alam? Iya, ini tadi juga sempat ya. Terima kasih deh. Terima kasih. Nah ini memang pertanyaan umum Ustadz. Soalnya saya secara pribadi juga sering kan mendapatkan itu gitu loh. Ya itu tadi, memang benar ada yang berpendapat bahwa di malam Lailatul Qadar itu malam yang kemudian secara fenomena alam gitu akan berbeda dengan malam-malam yang lain. Bahkan siangnya gitu juga akan berbeda dengan siang-siang yang lain. Oh jadi bukan malam aja, siangnya juga siangnya juga ada yang berpendapat misalkan sinar matahari tidak akan seterik biasanya. Suasana menjadi sejuk gitu. Alam semesta itu benar-benar bersahabat gitu. Nah, di malam itu juga sama gitu. Ada yang berpendapat akan muncul sinar gitu, langit menjadi terang benderang. Bahkan ada ulama berpendapat orang yang mendapat Lailatul Qadar itu bisa melihat alam malakut gitu ya. Dia bisa melihat, ketika melihat langit seakan-akan langit bolong gitu, kelihatan malaikat dan lain-lain. Keajaiban-keajaiban semacam itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi setahu saya di dalam Al-Qur'an, ya mungkin saya belum ketemu saja ya, bisa jadi. Tapi setahu saya dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu Lailatul Qadar itu lebih penekanannya kepada spiritualitas, kepada pengalaman rohani. Bukan kepada pengalaman yang berbentuk fisikal atau metafisikal semacam itu gitu ya. Jadi melihat keajaiban-keajaiban alam gitu. Ada pohon merunduk ruku dan sujud. Kemudian angin sepoi-sepoi, sangat sangat sejuk, sangat alam menjadi sangat indah sekali di malam itu gitu. Saya kira bukan itu sebenarnya yang kita kejar kan.
Bisa jadi hal itu hanya bisa dirasakan bagi mereka yang sungguh-sungguh bisa mendapatkan, bisa jadi, tapi orang awam tidak mungkin, Ustaz. Bisa jadi iya. Karena bisa ini kan iya. Perjalanan spiritual ya. Iya, betul. Bisa jadi iya. Allah maha kuasa ya. Allah maha kuasa untuk menampilkan itu untuk semua. Menunjukkan semuanya. Artinya begini, kita tidak menafikan itu, tidak ya. Kita tidak menafikan itu karena hal semacam itu Allah sangat kuasa untuk menunjukkan kepada kita. Iya. Allah cuma mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa di malam itu bahwa malaikat tanazzalul malaikatu waruhu fiha ya biizni rabbihim tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Jadi di malam itu malaikat turun dan dengan dipimpin oleh malaikat Jibril mengatur banyak urusan-urusan penting, memberikan hal-hal yang sangat baik kepada kita ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan ketenangan, keselamatan, kedamaian akan ada gitu. Akan diberikan oleh Allah ya, akan ditebarkan di seluruh penjuru dunia ini hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Jadi dari malam sampai fajar sampai subuh menyingsing itu semuanya akan damai kira-kira itu. Tetapi kan kita tidak mendapatkan gambaran yang pasti kayak apa bentuknya. Iya, betul. Ya, itu ada pengalaman spiritual ya, hal gaib yang hal gaib kita yakini gitu. Kita yakin bahwa di malam itu malaikat dipimpin malaikat Jibril turun ke langit dunia membawa urusan-urusan penting, menyebarkan kedamaian. Kita yakin seyakin-yakinnya. Persoalan oleh Allah tidak diperlihatkan kepada kita, itu adalah hak prerogatif Allah lah gitu. Haknya itu semua adalah wewenang Allah semata. Kita tidak boleh protes, kita tidak boleh macam-macam. Wah, ternyata gak ada apa-apa, berarti gak ada Lailatul Qadar. Jangan begitu. Malah tidak jangan bisa begitu ya. Tapi yang lebih penting dari itu, nah ini yang harus ditekankan, Mas. Itu tadi yang saya katakan bahwa pertanda yang paling tampak benar-benar dirasakan oleh seorang individu yang memperoleh Lailatul Qadar adalah adanya dorongan yang sangat kuat pada dirinya, motivasi yang luar biasa dahsyat pada dirinya untuk melakukan transformasi diri. Dari yang sebelumnya banyak keburukan menjadi lebih banyak kebaikan, sebelumnya malas menjadi rajin dan seterusnya tadi. Baik Ustaz. Cukup ya santri-santri muda. Mudah-mudahan ini menambahkan keilmuan, menambahkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa, dan nanti juga setelah ini harus menjadi bagian yang seperti Ustaz tadi katakan. Ini tidak hanya mereka-mereka Ustaz. Saya juga demikian, ini harus melakukan saya juga sama. Perubahan untuk ini. Semua manusia juga sama. Baik Ustaz. Kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini, apa yang menjadi clue terpenting dari perbincangan kita di hari ini, Ustaz? Ya, baik Mas Joko, bahwa manusia itu makhluk yang serba terbatas. Kita ini, umat muslim ini, oleh Allah diberi beberapa kesempatan untuk memperoleh keutamaan-keutamaan, sehingga kita bisa meraih kemuliaan. Salah satu keutamaan yang Allah sediakan untuk kita di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Malam ini, malam Lailatul Qadar ini, keutamaannya lebih bagus daripada ibadah selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun lebih. Akan tetapi yang lebih penting untuk kita tekankan kepada diri kita sendiri, bahwa upaya untuk memperoleh rahmat Allah, upaya untuk meraih pangkat sebagai hamba Allah, Abdullah, itu tidak hanya berlangsung pada satu malam saja. Itu berlangsung secara kontinu, terus menerus. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu, maka kita harus berusaha sekuat-kuatnya memperbanyak ibadah hablum minallah, memperbanyak ibadah sosial hablum minan nas, mulai dari hari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Begitu juga setelah Ramadan berakhir, kita kemudian jangan hanya berleha-leha saja. Kita terus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pencapaian-pencapaian yang lebih baik lagi. Tidak hanya dalam hal-hal duniawi, yang itu hanya bersifat sementara, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengejar kedalaman spiritualitas, kedalaman rohani, yang itu menjadi bekal yang berharga untuk menuju keabadian alam akhirat kelak. Jadi kira-kira itulah yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih sekali Ustadz. Sewaktu nanti kita akan lanjutkan dengan tema yang berbeda. Terima kasih Ustadz.
Terima kasih juga untuk santri-santri muda, tepuk tangan dulu dan beri semangat buat kalian semuanya. Terima kasih untuk seluruh kru, terima kasih untuk tim kreatif, terima kasih juga untuk yang mendukung kita Alami Prima Rasa. Kita berjumpa kembali di segmen-segmen berikutnya dengan setes embun Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alami Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.